ngelihat kok, aduh kok ngeri banget, tangan-tangan mereka kok sampai kena getah gitu, kok sampai berujulan gitu, gue jadi takut gue kalau mau ngepam. Ngobrol bareng Cherry dan Ed Muda Keliling Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian purnama Ruth, akhirnya kita bisa live bareng lagi ya. Juli, Akhir bulan. kalau nggak salah ya kita terakhir live itu bulan Juli, sekarang udah Desember aja. Iya benar. Nggak terasa ya. Cepat sekali waktu berjalan. Baru sekarang kesampaian. Benar. Itu kamu udah tunggu aja kumis sama jenggotnya. Belum cukur. Belum cukur ini. Apa kerjamu nggak ada waktu. Jawab aja. Rekening aman, rekening. Nambah terus rekening berarti gitu. Ya rekening gendutan sih. Alhamdulillah. Gendutan. Alhamdulillah. Ya ayo. Mama tuh pas agak putus-putus ya dari Kak Cherry. Pasti masalah suara lagi nih. Karena masih bermasalah ya. Enggak kan? Jalan aja langsung, gas aja. Rudy udah keliling dunia, asik. Ini ada Rudy. Nggak kemana-mana. Ada nama lewat. Anyway, sorry ke interrupt. Jadi gini, kan kita mau ngomongin masalah sesuai TOR kita ya, Ruth ya. Jadi biar kita tidak terlalu lebar bahasan. Kita bahas sesuai TOR. Jadi nanti aku sama Rudy bakal explain dulu. Setelah kita explain, nanti bakal ada kesempatan kita bakal jawab bestie-bestie yang ngasih pertanyaan itu di komen sama di question box, kayak gitu ya. Kamu jelek deh kayaknya. Ya udah putus-putus sih chat, tapi oke kok, masih kedengeran kok, masih jelas kok. Putus-putus sih chat sekarang, udah nggak smooth gitu sih, tapi oke sih, masih acceptable lah. Tak ke nganu, tak ke mobil aja. Ke nganu ya. Ini gelap banget juga di luar. Padahal sengaja di dalam kamar gitu. Duduk yang bagus biar lightingnya bagus gitu. Ternyata sinyal tidak mengizinkan aku terlihat sangat bagus. Hitam Chan, nggak kelihatan Chan, muka kamu Chan. Kok jadi kayak pocong, ngeri gua. Ya lah. Maaf Besi. Sudah di tempat kebanggaan. Gue bagus sinyalnya, bagus tuh, please. Oke. Sudah jelas. Oke kok. Oke. Aman. Aman. Jadi gini. Aneh mana tornya? Sambil nyampe dulu ya TOR. Itu jadi kita bahas ya. Jadi ini kan tadi main topiknya tuh adalah tentang comfort place. Terus habis itu juga comfort place, terus merasa enough atau cukup, sama yang terakhir adalah goals. Sialah gitu. Nah, jadi kita cerita dulu nih, kita mulai dari narasumber dulu gitu. Rudy, Muda Keliling Dunia. Kita persilakan, kita tanya, aku mau tanya pertanyaan pertama dong. Kenapa Rudy kan ada di Uluru, di NT. Dari beberapa tahun kamu WHV, kenapa kamu memilih stay lama di NT? Aduh, kok pecah-pecah. Kenapa pecah-pecah ya? Jadi ya putus-putus, Cer. Soalnya, Cer. Tadi gue nangkep sih, kenapa milih stay terlama di Uluru kan pertanyaannya. Gue langsung aja ya. Oke, jadi gue cerita dulu deh. Awal mula, kenapa gue ke Uluru, kenapa gue bisa ke Uluru, gue ceritain dulu. Jadi pas tahun kedua, pas gue lagi tahun kedua, pas gue waktu itu kan masih kerja di Sydney. Ketemu sama 4 orang yang baru pulang dari Uluru, 4 teman yang baru pulang dari Uluru. Habis itu dia cerita pengalaman dia kerja di Uluru gimana, gini. Habis itu dia sempat mention katanya di Uluru itu makannya gratis, dapat makan. Habis itu transportasi juga gratis karena ada shuttle bus kan. Dan biaya rent itu kecil, di bawah 100 per week, itu 98 doang. 98 per week, dan itu udah dipotong dari gaji. Dia bilang kayak gitu. Nah, gue pada saat itu mikir,
kayaknya oke nih. Jadi kayaknya oke nih kalau misalnya kayak gini. Jadi begitu dapat gaji udah bersih, nggak usah mikirin pengeluaran lagi. Pengeluaran ya ada sih, tapi ya kecil lah, cuman grocery, beli es krim, nyetok Indomie, sama bayar pulsa doang, gitu kan. Dah, habis itu yang kedua dia mention katanya di Ulur itu ada multi hire. Multi hire itu semacam second job. Second job itu lah kalau mau cari kerja tambahan di luar shift utama kita. Katanya gajinya gede, dia bilang kayak gitu. Dan yang membuat gue makin tertarik untuk kerja di Ulur itu, salah satu dari mereka, kan ada 4 orang, salah satu dari mereka itu, dia itu baru pulang dari liburan ke Amerika Latin 1,5 bulan. Habis itu dia bilang, Rut, nih gue bisa liburan ke Amerika Latin itu 1,5 bulan, gara-gara gue kerja di Ulur nih kemarin nih. Nah, loh dari situ tuh gue udah mulai makin tertarik lah untuk kerja di Ulur, karena kan gue tahu di Amerika Latin tuh mahal, biayanya tuh jauh banget di belahan bumi lain gitu lah pokoknya, dan dia bisa cukup hanya dari kerja di Ulur. Oke, dari situ tuh gue langsung mulai tertarik, coba apply kerja di sana, dikasih tahu website-nya apa, apply, dan ternyata alhamdulillah keterima. Nah, habis itu tuh begitu gue jalanin, anjir bener juga ya, banyak nabung anjir gue di Uluru nih. Soalnya gue begitu dapat gaji, ya udah pengeluaran cuman dikit aja, cuman sekedar beli Indomie, nyetok es krim, nyetok snack, karena makan udah disediain. Sama lebih gampang sih mengatur keuangannya, karena pengeluaran yang dikit itu ditambah lagi kan gak ada entertainment ya, gak banyak godaan ya kalau misalnya di Uluru. Jadi ya udah kita bisa mengontrol pengeluaran, lebih mudah lah untuk mengatur pengeluaran kita begitu. Karena itu jadi akhirnya udah langsung sampai sekarang ketagihan deh kerja di sini terus, udah setahun. Terus setahun di sini. Iya. Bener. Mana lagi sama inimu ya, username muda keliling dunia. Kamu kan pernah cerita tuh mimpi kamu pengen keliling dunia kan, makanya mungkin hal jadi temptation banget ya, godaan banget karena yang Amerika Latin itu. Jadi gimana tuh? Well said, bener juga. Paling lama di mana? Aku itu gini. Aduh, susah ini. Dulu aku paling lama di Queensland. Sekarang aku paling lama di South Wales. Gitu. Kenapa New South Wales ini? Karena New South Wales ini banyak kerjaan yang banyak duitnya, Ruth. Jadi dapat gaji 1.500 sampai 2.000 per minggu kayak gitu. Tapi memang itu masih dipotong. Aku kadang bayar rent, terus habis itu kalau libur godaannya kan gara-gara aku bawa mobil, jadi godaannya keluar kota jajan kayak gitu. Jadi ya gimana ya, menurutku itu cukup kayak gitu. Jadi aku bahagia sama duit segitu. Terus aku juga working holiday visanya jalan-jalan. Aku soalnya goalsnya belum kayak Rudy nih, nggak keliling dunia banget gitu. Jadi aku goalsnya keliling Aussie dulu. Kemarin waktu live kita bahas ya Ruth ya, bedanya. Aku mau keliling dunia, Rudy bilang gitu. Udah kemana aja, Cer? Udah ke state mana aja, Cer, emang selama ini? Aku baru Queensland, New South Wales, NT udah, tapi cuma Alice Springs sama nggak sampai ke atas. Terus mana lagi ya? ACT, terus Victoria. Pokoknya aku kurang Tasmania sama Western Australia. Aku kurang 3 sih, WA, SA sama Tas. Aku kurang 3. kurang 3 lagi. Aku juga jalan. Aku juga suka. Kenapa? Ya aku juga suka jalan-jalan sih pas tahun pertama. Jalan-jalan sih. Tapi bukan pindah ya, cuman jalan-jalan short trip doang sepulang lagi. Waktu tahun pertama ke Brisbane, ke Melbourne, ke Canberra. Jalan-jalan ke kota besar doang, sebalik lagi sih. Nggak sampai road trip kayak gitu. Kalau gue. Iya. Soalnya kalau aku mikir jalan-jalan sekalian pindah kerja, karena aku suka kerja pindah nih. Nah, baru kamu betah banget selain tinggal di Uluru. Kenapa kamu betah banget kerja housekeeping aja gitu loh? Kan aku jawab itu loh, seberapa jauh kalian kenal aku? Kamu ada bikin kuis kayak gitu kan? Nah, terus kamu tuh dulu di Cairns itu pernah nge-farm, ternyata nggak jadi. Emang nggak nge-farm. Di Cairns itu emang nggak nge-farm. Tuh.
Jadi aku kayaknya Rudy pernah nge-farm apa nggak Nggak pernah, pernah ternyata nggak nge-farm. pernah kayak gitu. Jadi kenapa Ruth, kenapa nggak Gini sih, farm? waktu Cerita waktu gue dong. masih di Kins, awal di Kins, waktu itu kan pernah Mhm. nganterin teman ke kota yang namanya Mariba. Mariba itu di Mariba, bukan Mariba sih, Dimbulah, Mariba sana dikit, itu di Dimbulah. Nah di Dimbulah Oh, gitu. itu kan ada farm mango gitu ya, ada farm mangga. Gue lihat, gue datang ke sana nganterin temen gue, ngelihat suasana di sana, ya Allah kok gini amat ya, teman-teman gue ya kena mango sap semua, coba tangannya tangannya kena mango sap, terus habis itu ada yang kebakar lah, gosong gitu lah, pokoknya belang gitu lah. Kenapa ya Allah, Iya. teman-teman gue ini semua di sini. Terus gimana? Apa dalam pandanganmu melihat yang seperti itu? Gak bermaksud menyinggung Cherry kok. Aku ngelihat temen aku yang gak bermaksud menyinggung maksudnya. Aku suka Iya. biasa. Terus Iya ngelihat, aduh, ini kalau misalnya gue kerja di Bos Dermatari kuat gak ya nih? Terus habis itu gue kayak ngelihat kok, aduh kok ngeri banget, tangan-tangan mereka kok sampai kena getah gitu, kok sampai berujulan gitu. Gue jadi takut gue kalau mau nge-farm. Jadi ngeri gue, aduh jangan nge-farm, adalah di hospitality aja lah gue kerjanya. akhirnya gue sampai sekarang milihnya di hospitality, dan kebetulan milih hospitality emang ini sih mau meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris sih sebenarnya, karena ya kalau kerja di hospitality kan sering ketemu tamu. Habis itu ya kadang gue kalau misalnya servis tamu gitu ya suka nanya where are you from gitu kan, nanya asal dari mana. Nah dari situ kan kebetulan kan gue juga cukup tahu ya tentang suatu tempat atau suatu negara kayak gitu. Akhirnya gue ya udah ngobrol panjang lebar bahas tentang negaranya dia. Nah gue suka sih dari kita ada conversation seperti itu, sampai ya dibilang, wow you know a lot about my country, have you visited there, sampai kayak gitu digituin sama tamunya. Berarti ini Rudy banyak pengetahuan apa sih, Wicaksono, bener kan nama belakangnya Wicaksono bukan? Iya. Ya sih bener banget, soalnya hospitality itu yang bener-bener aku rasain, karena pernah tuh nyobain hospitality waktu di yang mining itu, berasa banget soalnya kan bener-bener ketemu sama orang ya Ruth ya. Jadi kayak karena kita menghospitalize orang, aku tuh suka banget ngurusin orang gitu ya, terus habis itu kayak mau hospitalize aku jadi tahu wah gitu. Minggu pertama tuh aku berasa wah enak juga hospitality gitu, ngurusin orang terus nggak panas-panasan, bener banget Ruth. Soalnya aku kerjaan pertama kan petik tomat, itu langsung gotong. Baru nyampe dari Indo nih Ruth, kerja petik tomat yang mana bulan pertama tuh kerja itu jongkok, habis itu 2 bulan baru yang tengah, terus baru petik berdiri itu setelah udah 4 bulan ke atas gitu. Berat ya? Jadi kayak gini banget nyari duit gitu Ruth. Jadi kamu bilang tidak menyinggung Cherry, aku nggak merasa tersinggung karena itu benar dilewati anak-anak farm kayak gitu banget tuh. Oh memang sih benar banget yang kamu bilang. Aku tidak mau menyanggah semua omonganmu terhadap anak hospo, terhadap anak farm ini kayak gitu loh. Jadi memang terus juga ini nggak sih kalau di farm itu kayak harus kerjanya harus lebih harus lebih cepat dari mesin gitu nggak sih? Kadang ada supervisor yang ngecek kayak gitu kalau kita lagi metik. Iya, well tergantung kerjaan farm apa ya Ruth ya. Misalkan farm yang awal-awal kayak petik itu jelas, apalagi yang piece rate, soalnya kan kita dibayar per keranjang gitu nggak sih? Per keranjang. Oh ya gitu kan, dapat berapa tray gitu ya? Per yes benar, itu kalau yang piece rate. Tapi kayak aku selama setahun ke belakang ini kan kerja grain, harvest, cotton, itu tuh mereka tuh mementingkan quality Ruth. Jadi bener-bener iya, jadi aku tuh malah ngerasa kayak Inggrisku increase banget. Maaf, tapi Inggris Bogen ya. Iya, paham. Inggris Outback. Iya, tahu yang gitu ya. Iya. Kayak gitu, bener-bener
meningkat banget. Soalnya kita benar-benar communicate sama mereka gitu. Makanya aku tuh ngerasa kayak ini tetap aku berasa kayak hospitality juga gitu, tapi bedanya ya di luar, di panas. Nah, Ruth, kalau aku tuh sebenarnya tuh dari kemarin tuh membingungkan gitu loh. Orang-orang tahan, kan kita pernah bahas tuh waktu kita yang pertama itu masalah per introvertan sama ekstrovertan kayak gitu. Nah, apakah jiwa introvertmu tuh merasa sangat aman dan nyaman saat kamu kerja hospitality? Ya kan, ya nyaman-nyaman aja sih. Soalnya kan ini nggak sampai 1 jam kan sama tamu, paling cuma 15 menit udah selesai. Mungkin beda cerita kalau seandainya gue sampai 1 jam 2 jam ngomong gitu, gue mungkin capek sendiri sih lama-lama. Aduh. Kayak gitu sih kalau gue, karena kan ya ketemu tamu sebentar doang sih, nggak lama, paling 10-15 menit udah selesai ya. Biasa aja sih, so far aman-aman aja sih kalau gue. Terus kalau misalkan Ruth gitu, kan kita tuh, kamu pernah nggak sih ngerasa, misalkan kamu pernah jadi housekeeping juga ya, bersihin kamar-kamar room juga kan? Nah, ngebersihin kamar-kamar room gitu tuh kayak ngerasa tertekan gak Ruth sama target yang dikasih gitu? Kebetulan gue bukan yang untuk saat ini, gue bukan room attendant yang bersihin kamar, gue lebih ke PA, lebih ke public area-nya sih sebenarnya. Nah, dulu pernah juga pertama kali di tahun pertama itu housekeeping, beresin kamar, dan itu dikasih waktu 1 kamar 30 menit, mau apapun itu, mau messy banget, mau nggak kotor-kotor banget, harus 30 menit selesai. Kalau misalnya itu kan kebetulan bayarannya itu kan waktu dulu per kamar nanti diakumulasi ke jam. Misal kita hari itu bersihin cuman 3 kamar, di mana masing-masing 1 kamar dikasih jatah 30 menit. 30 menit, oke. Nah, berarti kalau misalnya 1 kamar 30 menit, berarti 3 kamar 90 menit ya, 30 kali 3 udah 90 menit. Nah, kalau sampai kita selesainya 90 menit itu 1,5 jam ya, 1,5 jam, oke. Nah, kalau seandainya itu dibayar 1,5 jam doang, kalau seandainya kita selesainya 3 jam, 2 di atas 1,5 jam itu nggak dibayar. Sistemnya gitu, kan nggak enak banget. Unpaid, sisanya unpaid. Nah, dari itu di cancel dulu, itu di cancel. Nah, kebetulan alhamdulillah udah nggak lagi sih untuk jadi room attendant, udah nggak lah, males. Mending yang lain aja. Udah bisa nolak ya? Iya, udah bisa nolak aja, nggak mau housekeeping lagi yang room attendant. Kalau public area sih lebih enak sih, public area itu lebih bersih-bersihin area umumnya lah, kayak toilet, lobby, restoran, itu kayak nggak ada time frame nya gitu sih sebenarnya. Mau kerjaan kapan aja bisa, yang penting selesai. Nggak ada time frame sih. Iya bagus. Terus dulu tuh kalian dicekin nggak sih? Misalkan kayak kan kalau yang di farm kita ada supervisor yang ngecekin kualitas buah, kualitas apa. Kalau kalian dicekin? Kalau kamar iya, waktu masih di room attendant itu kamar iya. Nah dulu tuh pernah dapat supervisor tuh galak banget sih sebenarnya. Ada debu dikit di callback, suruh lap ulang, kan kampret. Debu doang aja. Kayak gitu mah biasa pas supervisor itu cuman ngefixin doang sih, ngefixin apa yang miss sebenarnya. Kalau misalnya masalah yang kayak gitu-gitu ya udah supervisor bisa lah yang beresin. Debu doang, ini debu seuprit doang dipanggil, coba ngelap debu doang di callback, suruh ngelap debu doang. Versi ya pas lagi versi bukan. Kalau sekarang kalau sekarang public area ada sih, tapi nggak ada komplain sih, nggak ada komplain apa-apa sih public area. Nggak ada. Rudi kerja benar Wicaksono, keren. Aku kasih tepuk tangan dulu. Keren sekali. Udah jago, keren banget. Bangga aku, Rud, biarpun kita belum pernah ketemu. Keren sekali. Oke, jadi gitu ya. Baik, menarik. Soalnya ya, banyak teman-teman mempertanyakan aku gitu, Kak, kenapa pernah hospitality tapi kok ditinggal kayak gitu. Aku bingung dong ngejawabnya. Kalau aku jawab versi aku kan karena aku bilang aku kan. Gimana hospitality ditinggal apa gimana Nah, katanya? Iya, nanya aku, Kak Cherry dulu kan hospitality dimainin. Oh iya, kenapa enggak hospitality ya, apa. Iya, terus
aku bilang gimana ya, kan kalau jawabanku tuh sebenarnya aneh gitu, karena aku bilang aku ekstrovert, aku nggak suka sendiri, aku ini, makanya aku tuh pengen mencari ini biar bestie-bestie itu tahu ini loh ada yang benar-benar doyan banget gitu di hospitality kayak gitu dan betah kayak gitu. Dan alasanmu reasonable banget sih, gara-gara ada itu pemicu semangatnya yang temanmu ke Iya, Amerika itu. Latin itu Heeh. kan yang benar. Terus mereka sekarang di itu udah Di nggak Kanada. WP lagi. Mereka kerja student di Kanada. Kejar. Ah, makanya kamu bilang Tadi kamu sih kesana. tadi sih ada rencana mau ke sana, cuman ya apa ya? Pas dipikir-pikir kayaknya ini deh, apa namanya? Berat deh kalau misal mau memenuhi kuliah di sana, karena kan di Kanada itu gaji lebih kecil dari Australia, cuma $14 kalau dikonversi ke Australia. $14,5 doang. Terus biaya hidupnya juga sama nih kayak Australia, biaya hidupnya. Heeh. Oh iya, 12 sama Australia. Dan kalau student itu maksimal 20 jam doang per week. Maksimal. Dan nggak bisa sama lah sih. ini lebih ketat di sana aturannya. Kalau di Australia bisa cash on hand, bisa itulah ya. Diakalkan di Kanada lebih kayak bakal susah deh. Kayak nanti aja lah Kanada, Australia dulu aja lah. Kayak gitu. Iya. Oke. Nah, sampai ada omongan Australia aja gitu. Sebentar aku. Oh ya, sampai kamu bilang mau Australia aja, sampai bisa mengdepak Kanada kayak gitu. Berarti apakah ada hasrat kamu merasa aku cukup kok gitu. Aku pengen membahas soal enough Ruth. Cukup gitu. Apakah menurutmu selama ini kamu di Australia, kamu udah merasa cukup? Merasa cukup gimana ya? Agak bingung juga untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau Iya kalau sih. dari segi apa dulu ya? Gue bingung cukup dari segi apa itu ya? Bingung juga jawab. Gini, dari segi itu wide banget sih. Merasa cukup gini deh. Kamu pertama datang ke Australia, goalsmu apa? Sebenarnya nggak muluk-muluk sih. Kalau misalnya tujuan awalnya tuh minimal bisa kirim duit rutin ke orang tua setiap bulannya. Tuh. Ada nominal? Ada nominalnya. Sekitar ini sih. Ya Dan pokoknya itu, sudah sesuai dengan nominal yang gue mau untuk kirim ke orang tua tercapai. Itu bisa. berarti goal 1 centang. Apakah ada goals lain? Yang kedua, gue nggak tahu ya, apakah ini berhasil apa enggak. Pengalaman gue itu berguna buat teman-teman yang mau WHV. Gue nggak tahu apakah ini berhasil atau enggak. Gue nggak tahu. Buat bestie ya, buat kalian mau tahu. Jadi udah keliling dunia, jual buku, jual e-book premium. Aku bisa bilang ini super premium parah. Aku nggak tahu lagi ini. Kan kemarin aku beli Ruth sih. Cara Austin sudah beli buku Rudy Navila ya. Jadi udah beli bukunya Rudy. Rudy ini benar-benar menjelaskan working holiday visa tuh dari A sampai Z gitu. Se-TFN-nya, superannuation, sehitung-hitungan gaji, se-living cost sudah dijelaskan sama Rudy. Sekota yang cocok buat kerja itu di mana gitu. Dan Rudy itu tulis ya. Farm juga dijelasin sama agensinya, Agri Labor ada tuh dimasukin sama Rudy. Walaupun Rudy ini belum pernah kerja di farm, jadi Rudy ini benar-benar berusaha menggali informasi sebanyak-banyaknya. Ruth, sumpah kamu, sumpah, bukumu tuh super komplit. Besti buat kalian yang belum beli, kalian bisa pantengin IG-nya Rudy @keliling dunia, di profile kalian klik aja beli e-booknya. Harganya kurang dari 100.000 aja. 90 kan? Ya kan? Gitu. Harganya kurang dari 100.000, kalian dapat PHV itu full gitu. Aku aja kalau ngebayangin, aku nggak tahu sih, aku pengen bikin buku kayak next time. Karena bukumu itu top, sumpah banget, sumpah. Aku udah beli, aku udah baca, gila, sumpah komplit banget. Nah jadi aku pribadi ya Ruth ya, kalau kamu bilang poin yang kedua, aku bisa bilang you got it gitu. Terima kasih. Keren banget. Dan Rudy punya grup Telegram. Punya grup Telegram yang mana grup Telegramnya ini Ruth ya, tetap ngebantu besti-besti buat datang WHV ya. Sampai di Australia juga dibantu kok. Jadi ada bikin 2 grup sih, yang satu yang masih ngurus WHV, yang satu lagi yang udah di Australia. Kan gue yakin lah selama petualangan di Australia kan mungkin pasti
biasanya ada kendala-kendala yang bakal dihadapi begitu sampai Australia. Nah itu di situ nanti kalau misalnya mau nanya di situ aja nanti kalau misalnya ada masalah. Jadi nggak bakal ditinggal sampai penerbangan kalian di Australia. Lu mantap banget, Rudy terniat wicaksono. Cila, aku kasih terus nama tengah murid, pokoknya keren banget. Jadi aku bisa bilang ya karena ya goals orang, enough orang beda-beda, tapi aku ngerasa yang poin kedua itu kamu ini banget sih, dapet banget dong. Kalau terus pokoknya jadi amal jariah ya, amin ya Allah. yang terakhir terus gue keliling dunia sih sebenarnya. Anjay. Kemarin Peru bukan sih itu tuh enggak kamu ke Suriah yang mana ya? Kemana sih kemarin? Yang terakhir kemarin Turki sama Serbia. Nah Serbia itu kamu kalau bikin yang muda judul keliling dunia itu, apakah ada negara exactly yang pengen kamu kunjungin? Yang gimana? Yang ini apa namanya? Aku tuh baru nyadar tetangga aku tuh ngeliatin aku di depan. Bentar. Oh iya. I'm good. I'm doing video call with my friend because inside the house the signal is pretty bad. Yeah, sorry to bother you. Is that okay? Alright, thank you. Iya. Gimana tadi? Pertanyaannya gimana tadi? Negara spesifik tapi negara spesifik yang mau dikunjungin. Itu sih. Kenapa Serbia? Oh, oke. Yang kemarin kenapa milih Turki Serbia yang kemarin ya? Jadi pertanyaannya itu ya. Kenapa kemarin ke Turki Serbia? Kenapa nggak negara lain? Oke. Jadi kan gue selama seumur hidup gue belum pernah ke Eropa sih sebenarnya. Belum pernah ke Eropa. Nah kalau misal mau ke Eropa itu, kayak misal ke negara Prancis, Belanda, Jerman kayak gitu tuh butuh visa butuh visa, namanya Schengen. Nah, karena gue tinggalnya di Uluru, which is di remote area gitu, gue mager ke embasi buat ngurus visa kayak gitu kan. Mungkin beda cerita gue di Sydney, di kota besar, mungkin akan gue perjuangkan sih untuk apply visa tersebut. Nah, balik ke pertanyaan, kenapa Turki Serbia? Karena itu negara Eropa yang nggak butuh visa buat WNI. Jadi tinggal terpapar aja. Oke, well Max. Jadi judulnya kamu tuh yang penting keliling dunia. Sama itu negara yang next mau kamu yang udah beli tiket kan itu yang namanya apa itu? Itu loh yang kamu bilang itu loh Ruth yang mau ke negara mana gitu. Nah, yang itu mimpi dari lama kan juga. Itu pengen ke Machu Picchu sih. Nah itu Machu Picchu. Itu mimpi. Soalnya tuh apa ya, perjalanannya jauh banget sih. Dari Indonesia, even Australia, mau ke Peru aja kan udah jauh banget tuh. Di belahan bumi lain gitu lah. Udah tuh, misal udah nyampe Peru mau ke kota terdekat dari Machu Picchu aja tuh masih perjalanan panjang lagi. Dan begitu kota terdekat pun kita harus masih mendaki lagi sampai di situs itunya, di situs reruntuhannya itu, di bangunannya itu. Perjalanan panjang dan melelahkan. Dan jika udah sampai situ berasa kayak sudah menaklukkan dunia gitu sih rasanya. Begitu udah nyampe. Tapi sebelum kamu menaklukkan itu, kamu kan butuh duitnya. Berarti kerja HP bisa dong buat ngumpulin itu modal ke sana. Bisa. Gimana ya? Kalau dari yang sekarang 1 tahun yang setelah COVID ini bisa sih, karena kan udah punya sistemnya lah gimana, udah lebih pengalaman, udah punya pengalaman juga, jadi lebih gampang lah kerjanya. Udah beda cerita kalau misalnya dari tahun pertama kemarin mulai 1 tahun mau langsung ke sana, struggling sih dulu waktu itu. Dulu kan targetnya sudah mau mulai keliling itu pas tahun pertama HP kemarin doang, tapi ternyata nggak bisa karena dulu banyak struggling sih pas masa awal. Nah pas gue yang periode kedua ini, yang setelah COVID 1 tahun, alhamdulillah kekumpul sih duitnya untuk bisa ke sana, alhamdulillah. Sangat.
Ruth, sesuai perjanjian kita yang tadi ya, dijawabin Q&A-nya. Jadi Besti kali ini akan diserahkan kepada Rudy sebentar, karena undur diri sebentar aja. Rudy akan menjawab Q&A dari kakak. Oke, tapi gue scroll dulu nih komen-komennya nih. Lanjut part 2 ya Besti. Percaya jika lu punya ilmu dan lu suka sama yang lu jalanin, bakal ada sesuatu yang lebih rewarding lah dibanding PR nanti. Semua yang kita lakukan itu butuh duit. Jadi kita harus kerja. Aku mikir kayak gitu. Ternyata gara-gara pakai TVN dipotong 50%. Jadi kalau aku ceritaku, si rumah aku kan beli rumah, alhamdulillah. Rumah tuh kira-kira habis 500-an juta. 500-an juta itu aku nabungnya 15 sampai 18 bulan. Itu dia tadi videonya. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan cari-cari di Instagram. Dan tunggu video-video selanjutnya. Bye-bye.